sehingga tidak mempertimbangkan kalau metode A itu diterapkan seperti apa, dampak terhadap biayanya seperti apa, dampak terhadap gudang seperti apa, dan sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan tools-tools atau metode-metode ataupun berbagai macam teknologi yang sudah Anda dapatkan pada saat perkuliahan. Contohnya kalau Anda yang mungkin manufaktur, Anda sudah berhasil mengembangkan suatu kemarin sudah diajarkan bagaimana menggunakan, contohnya menggunakan Arduino, kemudian nanti di solusinya Anda mau menggunakan Arduino dan kemudian nanti dipandu dengan yang lainnya, boleh juga, silakan saja. Dan kemudian di sini ada presentasi dan umpan balik. Nanti di akhir Anda akan mempresentasikan hasilnya di situ. Di dalam presentasi ini nanti akan dilakukan penilaian bagaimana Anda bekerja sama, bagaimana Anda mendapatkan apa namanya hasil dan sebagainya, itu nanti akan dinilai. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan umpan balik. Umpan balik itu bisa dari pihak internal atau eksternal di situ. Pihak eksternal itu biasanya adalah mitra Anda. Contohnya Anda mengusulkan suatu alat, kemudian nanti alat itu dipertimbangkan dengan berbagai macam aspek, kemudian nanti ada pihak eksternal yang menilai apakah alat Anda layak digunakan atau tidak, layak untuk dibuat atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa juga nanti mungkin pihak eksternal di sini yang paling dekat itu adalah mitra Anda. Kemudian ada sistematika, nanti di buku panduan akan disampaikan terkait dengan sistematika laporannya. Jadi ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah sistematikanya, tidak jauh berbeda dengan, sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan laporan tugas akhir yang akan Anda buat nantinya. Kemudian dari luaran yang diharapkan dari capstone ini, nanti dari luaran wajibnya Anda diharapkan bisa membuat laporan pelaksanaannya, kemudian sesuai dengan sistematika di atas. Kemudian ada draft makalah. Draft makalah ini bisa perorangan atau satu kelompok. Jadi yang namanya draft itu mungkin dari capstone itu Anda belum harus submit, belum harus publish dan sebagainya. Yang penting Anda sudah bisa mendapatkan draft. Syarat minimalnya adalah itu. Kemudian ada poster itu nanti diwujudkan dari apa yang Anda buat di dalam capstone desain, dalam pelaksanaan capstone ini. Kemudian nanti ada video dokumentasi dan nanti akan diupload di YouTube videonya. Kemudian untuk ketentuan, jadi ada ketentuannya per kelompok dengan jumlah 2-3 orang anggota, kemudian aktif. Jadi masing-masing anggota kelompok itu aktif dalam memberikan solusi terhadap atau berkontribusi terhadap penyelesaian atau pencarian solusinya. Kemudian masalahnya bukan single solution. Kemudian tadi yang poin-poin lain sudah disampaikan oleh Bu Widya, di mana di sini minimal ditempuh pada semester 5 dan Anda sudah lulus pada semua MK kompetensi program studi. Kemudian ada untuk proposal yang diharapkan di sini nanti ada cover, ada identitas pengusul. Nanti identitas pengusul di sini nanti ada semacam lembar pengesahan yang akan ditandatangani oleh calon pembimbing. Jadi nanti Anda bisa mengusulkan calon pembimbingnya sesuai dengan bidang konsentrasi Anda. Kemudian di situ ada formulasi masalah, pemilihan solusi, kemudian ada skenario penggunaan hasil. Jadi ini nanti skenario penggunaan hasil itu nanti ketika Anda memilih metode A atau memilih
mau membuat apa itu nanti kira-kira mau di apa digunakan untuk apa dan sebagainya di situ. Kemudian ada rencana jadwal pelaksanaannya. Jadi itu yang menjadi apa format untuk proposalnya. Dan saya rasa mungkin Anda juga sudah pernah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ya, sehingga sudah metopeng sudah belum Baru semester ini, Pak. baru semester ini ya, nanti Semester ini tuh semester 5 atau kemarin? Semester 5, Bu. Kemarin belum, Bu. Bersamaan, Pak. bersama ini. Proposalnya harus sudah menentukan di situ apa namanya lokasinya mau di mana. Dan nanti bisa di ini terkait dengan ini Pak Anton, terima kasih. Bu Wid dan Pak Anton, mohon izin saya membacakan pertanyaan yang muncul di chat ini dari Dandi. Untuk judulnya berarti langsung diisi pada link pendaftaran ya Pak. Lalu untuk judulnya misalkan sudah dipilih, anggotanya di link judulnya sama semua ya Pak. Ya, termasuk judul di pendaftaran itu seperti apa sama anggotanya. Iya. Bu Wid dulu atau Pak Anton? Oke. Jadi itu kan nanti kan karena satu kelompok itu berdua atau bertiga gitu kan, dan itu tetap mendaftar ya. Tetap mendaftar dan artinya judulnya sama. Kemudian itu adalah judul usulan gitu. Jadi sekalian disiapkan proposalnya gitu. Nanti kan sambil mengidentifikasi lebih lanjut. Yang besok pagi maksimal itu adalah usulan judulnya gitu. Kemudian nanti teman-teman sudah dengan kelompoknya, lalu nanti sama, iya sama. Artinya kalau yang sama itu biasanya satu kelompok ya. Gitu. Pak Anton mau ditambahkan? sudah cukup jelas Pak. Karena nanti akan menentukan juga ya dosen pembimbingnya teman-teman. Nanti sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Oke, silakan pertanyaan yang lainnya. Sepertinya sudah cukup jelas ya Pak ya berarti. Ya, karena kemarin pertanyaan ke saya juga dari itu cuma ada dua, yaitu menanyain tentang anggota kelompok boleh berbeda atau enggak. Terus satu lagi ya judul ya, judul sama memilih dosen pembimbing. Ya langsung pilih dosen pembimbing Bu di link itu ya. Boleh usulan dosen pembimbingnya Pak. Oke, baru usulan nanti di Oke. Nanti tetap disesuaikan kembali teman-teman. di backup lagi sampaikan lagi ya. Oke. Kalau Jadi ayo di ini dulu sebelum mengisi dari link pendaftaran iya, silakan. yang belum paham apa yang belum paham, monggo ditanyakan. Iya, Pada nanti di WA malah dibahas. ada yang tanya lagi nih Output Pak. dari ini harus ada produk yang kita desain. Oke, monggo itu dari Septian. Hasil output dari ini harus ada produk yang kita desain. Monggo, mungkin Pak Anton ini yang jelasnya, monggo Pak Anton. Desainnya tidak harus produk ya, jadi tidak harus jadi bentuk produk. Anda bikin desain itu bisa jadi dalam bentuk rute, dalam bentuk rancangan sistem, dalam bentuk pengembangan model, itu juga boleh silakan. Jadi tidak harus produk fisik apa alat apa gitu, tidak harus. Dari Bu Wid, ada yang mau tambahkan? Iya, jadi tadi saya juga sudah jelaskan bahwa kalau teman-teman dengar atau baca di
ada pernyataan yang namanya desain, itu belum tentu desain produk fisik ya teman-teman. Bisa jadi desain sistemnya, kemudian tadi model, kemudian apa ya, bisa prototype gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi teman-teman jangan hanya membayangkan produknya, produk yang dibuat gitu. Kan tadi misalnya mau buat rancangan untuk membuat nugget lele misalnya. Kan belum tentu kita harus sudah memproduksi nugget lelenya. Masih rancangan desainnya gitu. Desainnya itu ya bukan desain fisik gitu selalu, tapi rancangan desain untuk membuat ke sana itu bagaimana gitu agar kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tadi. Oke, lanjut. Ini pertanyaan berikutnya. Untuk rekap nilai, itu nilai yang tercantum pada SIA. Nah, ini terkait persyaratan nilai ya. Monggo Bu, itu persyaratan nilainya yang boleh dan yang tidak boleh ambil. Iya, jadi kalau rekap nilai itu teman-teman tadi juga dari kemarin sudah pada banyak yang minta rekap nilai. Rekap nilai itu adalah, itu loh Pak, rekap nilai yang di BO itu loh Pak. Oh, oke. Ambil langsung ke BO ya. Oke, karena itu bisa digunakan untuk eligibilitas juga mengisi beberapa, kan itu bisa membantu mengisi dalam itunya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di linknya. Ya, ada Pak lagi Anton. nih yang bertanya. Dalam kolom judul apa boleh diisi temanya terlebih dahulu? Monggo Bu, terlebih temanya Coba Pak dulu. Anton. Ya, mungkin Anton boleh tidak? gini, Anda kalau bingung ya, mungkin masih judul itu kan belum fix ya. Jadi Anda mungkin diisi judulnya katakanlah perancangan apa gitu saja. Saya rasa sudah cukup ya. Katakanlah Anda sebenarnya mau mengembangkan ini perencanaan gudang atau perencanaan rute dan sebagainya itu boleh. Jadi tidak harus spesifik secara spesifik seperti yang di akhir di situ. Tapi secara garis besar judul itu harus bisa menggambarkan minat atau topik atau tema yang ada. Jadi kelihatan gitu ya, masalahnya tuh apa sih yang mau diselesaikan kayak gitu. Ini ada yang bertanya nih dari buku kurikulum. Wah, ini mungkin Ceritanya Bu, semester 5 kan di buku kurikulum ada 22 SKS. Nanti mata kuliah ini nambah SKS lagi. Apa sudah termasuk ke dalam 22 SKS itu? Monggo Bu, ini yang nanya ini, mana yang diganti kira-kira, mungkin seperti itu maksudnya. Sudah termasuk ya. Pak Anto bisa jelaskan kali ya Pak? Ya, 22 SKS itu sudah termasuk. Jadi di konsentrasi itu kan ada 4 SKS semester ini seharusnya. Nah, yang satu mata kuliah itu digantikan dengan capstone design ini. Kalau di logistik itu yang jalan kan rekayasa sistem logistik, kemudian nanti yang satu mata kuliahnya itu sebagai pengganti capstone design. Kalau yang jurusan yang konsentrasi lain monggo Pak Arif atau tidak. Ya, intinya masih sama jumlahnya 22 SKS. Monggo pertanyaan yang lain yang mungkin bisa langsung atau mungkin mau ada di chat. Boleh raise hand juga loh. Izin bertanya, Bu. Oke, monggo Rafid. Untuk usulan judul itu apakah nantinya bisa direvisi ya, Bu? Mengingatkan tempatnya untuk penelitian juga belum ada. Itu bagaimana ya, Bu? Oke, monggo Bu. Jadi bukan merevisi ya bahasanya ya Mas, kayak semacam mengganti gitu ya. Karena nanti kan judul yang diusulkan itu juga berpengaruh kepada kamu masuk kelas yang mana. Nah, itu maksudnya ada gini Mas Rosid. Kamu kan punya mengidentifikasi masalah. Lalu nanti pada yang seperti disampaikan Pak Anton, judulnya belum tentu harus seperti di akhir. Artinya nanti dengan pembimbing gitu ya, sama seperti kita melakukan kerja praktek atau tugas akhir, memberikan judul, usulan, identifikasi masalah, dan lain sebagainya. Nanti judul akhirnya itu biasanya dikonsultasikan lagi gitu ya, diasistensikan lagi dengan pembimbing
sesuai dengan akhirnya menyelesaikannya masalah sejauh mana misalnya. Itu juga bisa gitu. Tapi apakah maksudnya Mas Rosid adalah pindah tempat atau gimana? Maksudnya semisalkan sudah menyusun usulan judulnya itu, sebelumnya saya tahunya kan judulnya harus seperti ini, jadi nanti penelitiannya juga harus seperti yang ada di judulnya, jadi belum ada apa ya gambarannya seperti itu. Nanti semisal gambarannya itu salah gitu, khawatirnya seperti itu. Tapi di lokasi yang itu maksudnya kok nanti judulnya kok tidak pas gitu. Iya, Iya, nanti kan judul di akhir itu akan kurang lebih ya menyelesaikan masalahnya sejauh mana, itu judul itu biasanya diasistensikan dengan pembimbing. Gitu Mas Rashid. Intinya judulnya mungkin bisa bisa sedikit melenceng dari usulan gitu ya Bu ya. Bisa. Jadi tidak persis banget dengan Ah. usulan, tapi nanti akan disesuaikan dengan kasusnya, dengan proyek yang dilakukan Oke. Mas Rashid. Begitu Rosid ya. Jadi mungkin ini hanya usulan, tapi kalau nanti pas dapat UMKM, kok masalahnya kok beda dengan judul ya, mungkin nanti bisa disampaikan hanya pada saat ini. Oke ya, begitu ya Bu ya. Iya, tapi tetap masih sejalan dengan konsentrasinya ya tetap. Oke. iya Bu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Monggo yang pertanyaan yang lain silakan. Ini ada pertanyaan dari Daniela. Izin bertanya untuk meminta rekap nilai GPO itu bagaimana ya? Apakah datang ke kampus atau bisa secara online? Moga Bu Wid ini dibicarakan dulu. Nggak bisa jawab juga Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ke kampus ya, Bu, untuk saat ini. Mungkin Daniela lagi di luar kampus atau lagi di mana gitu posisinya sekarang? Silakan Daniela, boleh open mic-nya. Halo Daniela. Lah ya di Jogja aja kan bisa datang ke kampus, Mbak. Oh iya di Jogja ini. Jogja ke kampus saja. Mohon maaf Bu, kalau yang di luar Jogja bagaimana ya Bu? Nah, yang di luar Jogja ini. Boleh titip sama teman. Septian, boleh titip sama teman-teman banyak kok di sini. Intinya memang udah offline ya. Jadi kalau yang di Jogja langsung datang, tapi kalau yang di luar Jogja mungkin titipin sama teman yang di Jogja. Nanti yang diupload di scan ya Bu ya? Iya Pak. Oh enggak, yang diupload juga di scan. Jadi itu wajib ada karena di scan. Ya, untuk pertanyaan yang lain silakan. Apakah ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Mungkin sudah cukup ya, berarti teman-teman mungkin sudah jelas Pak Ari. Oke, kalau izin tanya lagi Bu. Oh iya, boleh. Kan untuk KBO perlu proses, terus batas waktu pengisian besok itu bagaimana ya Bu? Emang prosesnya berapa minggu Mas Rashid? Berantai juga. Untuk pengisian linknya kan sampai tanggal 12. Maksudnya besok kan? Iya. Ya. Oh jamnya mungkin Bu. Jam berapa, tanggal 12 jam berapa gitu. Iya, maksudnya Mas Rashid ya? Ya. Ya, jam berapa kira-kira ini besok? Besok sampai sore, Pak. Sore, berarti jam 16.00. Atau enggak sampai 24.00 aja, jadi rekapnya hari Rabu gitu. Yang disuruh merekap hari Rabu, disuruh kebut untuk laporan ke universitas siapa? Oh, okay. Karena mesti harus direkap, jadi tetap sampai jam 16.00 ya. Semuanya tolong diisi sampai jam 16.00. Sampai jangan nggak ada yang belum diisi. Iya. Saya rasa minta rekap itu kok nggak sampai harian ya. Kayaknya kok cepet ya. Iya nggak? Sudah ada yang minta rekap nilai belum? Belum Bu. Belum ya? Belum Bu.
Karena nilai itu penting ya Bu ya untuk menentukan apakah ini boleh atau enggak ya. Iya, nanti di situ juga ada yang harus diisikan tuh berdasarkan dari rekam nilaimu itu. Jadi tolong dari sekarang aja mungkin bisa disegerakan minta gitu, jangan besok ya. Setahu saya kayaknya hari ini sudah admin sudah memproses banyak sekali permintaan rekap nilai loh. Baik, aduh kayaknya sinyalnya Pak Ari terputus. Sekarang kita akan dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Silakan kameranya dinyalakan, lalu kita akan ambil fotonya, teman-teman. Silakan. Ya, nggak lama kok datang langsung ditang bisa. Iya, benar Pak Ari. Silakan. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Kita akan sesi foto gitu, kemudian kita akan dokumentasikan kegiatan hari ini. Ya, tunggu ya teman-teman, tetap on kamera. Kita tuh sebenarnya udah bosan dengar alasan kameranya nggak bisa Bu, karena begini, karena begitu gitu. Baik, sepertinya sudah dapat dokumentasi yang bagus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyalakan kameranya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya, Bapak Ibu, Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Ari Zaki sebagai pembawa acara hari ini. Terima kasih Pak Ari. Alhamdulillah, acara kita sudah tutup ya. Mungkin saya sedikit meringkas saja. Jadi MK Capstone Design ini nanti dilaksanakan pada semester 5 dan dilaksanakan secara